Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nila Indah Gayatri, spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter jantung yang memberikan layanan di Rumah Sakit Umum Dr. Derajat Prawira Negara Serang. Nah, untuk memperingati Hari Jantung Sedunia, tanggal 29 September 2022, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita mulai ya. Oke, apa itu yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi adalah jika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa dalam beberapa kali pemeriksaan. Jadi bukan cuma satu kali pemeriksaan saja. Oke, penyebab hipertensi. Nah, kita harus tahu dulu nih, kalau hipertensi itu ada dua, hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Kalau hipertensi esensial atau primer itu penyebabnya tidak diketahui secara jelas, tapi paling sering karena genetik atau diturunkan. Nah, tapi ada beberapa pemicu dari hipertensi esensial tadi, misalnya aktivitas yang berkurang atau sedentary life, kemudian konsumsi garam yang berlebihan, konsumsi alkohol yang berlebihan, seperti itu, atau stres emosional. Tapi kalau hipertensi sekunder itu berarti ada penyebabnya, penyebab di luar hipertensi itu, misalnya gagal ginjal atau kelainan parenkim pada ginjal, atau yang lainnya, misalnya ada penyempitan pembuluh darah dari ginjal. Jadi sebagian besar pasien dengan hipertensi justru tidak bergejala. Tapi jika tekanan darahnya sangat tinggi, pasien bisa saja mengalami keluhan sakit kepala atau nyeri pundak, pandangan buram, atau bahkan kalau misalnya terjadi kerusakan target organ baru muncul keluhan, atau terjadi komplikasi misalnya stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Tapi sebagian besar pasien dengan hipertensi tidak mengalami gejala. Nah, tadi kan kita tahu bahwa hipertensi itu bisa diakibatkan faktor-faktor seperti obesitas, sedentary life, konsumsi garam berlebihan, alkohol berlebihan, merokok, stres emosional. Jadi yang paling baik adalah pencegahannya mengontrol yang tadi gitu. Olahraga teratur, kemudian turunkan berat badan, kurangi konsumsi garam yang berlebihan, kurangi alkohol. Kemudian untuk tata laksananya bagaimana? Nah, tata laksananya tentu saja dengan obat-obatan anti hipertensi. Teman-teman dengan hipertensi bisa pergi ke dokter umum, kemudian melakukan pemeriksaan. Jika tekanan darahnya tetap tinggi dalam beberapa kali pemeriksaan, teman-teman akan didiagnosis menjadi sebagai hipertensi. Pasien hipertensi akan mendapatkan obat anti hipertensi. Kaitannya hipertensi dengan suka marah-marah. Nah, pasien hipertensi itu sebenarnya tidak mengakibatkan seseorang menjadi suka marah-marah. Tapi kalau orang atau pasien sering marah-marah atau stres emosional itu juga bisa mengakibatkan atau mencetuskan hipertensi. Kenapa? Karena hormon-hormon stres kan meningkat, itu mengakibatkan vasokonstriksi, retensi cairan yang berperan dalam terjadinya hipertensi. Jamu-jamuan herbal ya, atau seledri ya, yang paling sering kan kita dengar seledri ya. Jadi memang kalau dari beberapa penelitian, jus seledri atau seledri itu bisa menurunkan tekanan darah. Bagaimana caranya? Dia mengandung banyak senyawa yang mengakibatkan adanya blok dari kalsium. Jadi kan kalau anti hipertensi itu ada juga kan kalsium blocker. Nah, si seledri ini juga ada efek seperti itu. Kalau kalsiumnya diblok, maka bisa terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Jadi mengakibatkan tekanan darah turun. Nah, tapi tidak cukup jika tidak pakai antihipertensi. Jadi ada studi juga nih yang membandingkan bagaimana nih kalau pasiennya hanya minum seledri saja, jus seledri saja, dengan captopril dan jus seledri ditambah captopril. Ternyata kalau hanya jus seledri saja tidak dapat menurunkan tekanan darah, tapi jika jus seledri ditambah antihipertensi yaitu captopril dapat menurunkan tekanan darah lebih baik dibandingkan hanya captopril saja atau hanya seledri saja. Jadi absces cerebri itu memang salah satu komplikasi dari tetralogi ovalo. Tetralogi ovalo itu apa? Tetralogi ovalo adalah penyakit jantung bawaan biru terbanyak atau tersering kita temukan atau didiagnosis paling sering. Nah, itu tuh terjadi
right to left shunt atau darah kotor, ibaratnya darah kotor yang masih miskin oksigen seharusnya kan masuk ke dalam paru-paru, baru ke jantung kiri dan ke seluruh tubuh. Tapi pada pasien tetralogi ovalo terjadi bypass, jadi darahnya tidak ke paru-paru, tapi dari kanan langsung ke kiri lalu ke seluruh tubuh. Jadi darah yang tadi banyak kumannya, banyak bakterinya, kemudian miskin oksigen, tidak melalui paru-paru. Harusnya kalau melalui paru-paru, bakterinya akan mati oleh fagosit yang ada di alveolus paru-paru. Nah, karena banyak bakteri yang lolos ke otak, akhirnya bisa terjadi infeksi pada otak, kemudian terjadilah abses cerebri. Faktor lain juga kenapa? Karena si otak ini pada pasien tetralogi ovalo terjadi hipoksia yang lama gitu. Ini kan dia biru nih, kalau biru itu maksudnya miskin oksigen, jadi otaknya mengalami hipoksia lama. Jadi faktor yang tadi, darah tidak dibersihkan oleh fagosit alveolus, dan karena adanya hipoksia lama dari otak, dua faktor tadi bisa mengakibatkan abses cerebri. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Dr. Nela Indah Gayatri mengucapkan selamat Hari Jantung Sedunia. Use heart for every heart.